Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali menyampaikan kesimpulan tafsir dari surah At-Tur. Ini kita sudah menginjak juz 27 ya. Juz 27 saya awali dengan surah At-Tur ya. Surah At-Tur artinya gunung. Nah, kemudian surat ini masih golongan surat-surat Makkiyah. Kemudian diturunkan setelah surat As-Sajdah. Ya. Surat-surat Makkiyah ya, diturunkan setelah surat As-Sajdah. Nah, apa isi dari surat At-Tur? Mari kita baca dulu beberapa awal dari surat At-Tur ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wal saqfil marfu' wal bahril masjur inna azabi rabbika lawaqi malahu min dafi. Beberapa ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 Allah lagi-lagi mengawalinya dengan sumpah. Wat-Tur, demi gunung. Tur itu artinya gunung. Apa perbedaannya Tur dengan Jabal? Jabal itu juga artinya gunung. Tur juga itu gunung. Nah, perbedaannya kalau Tur gunung, gunung yang ada pohon-pohonnya, ada tumbuhannya, itu Tur bahasa Arabnya. Nah, kalau gunung yang tidak ada pohonnya seperti gunung-gunung batu seperti yang ada di Mekah, Madinah ya, seperti Jabal Rahmah, kemudian Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Uhud. Nah, itu gunung yang nggak ada pohonnya, itu berupa bebatuan. Nah, itu bahasa Arabnya itu gunung yang tidak ada pohonnya adalah Jabalun, gunung, Jabal. Ya. Tapi kalau gunung yang ada tumbuh-tumbuhannya, banyak pohon-pohonnya, itu namanya Tur. Itu bahasa Arabnya Tur, bukan Jabal. Seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia misalnya ya. Ada gunung Papandayan, ada gunung Galunggung, ada gunung Salak, ada gunung Tangkuban Parahu, gunung Puntang. Nah, gunung-gunung yang ada pohonnya itu bahasa Arabnya Tur. Nah, di sini yang dimaksud Wat-Tur demi gunung, maksudnya gunung yang ada pohonnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua pendapat. Yang pertama adalah yang dimaksud Tur di sini adalah Gunung Sinai. Sehingga terjemahnya itu Wat-Tur demi gunung Sinai. Kenapa? Karena Sinai ini gunungnya itu ada tumbuh-tumbuhannya, terletak di Palestina, Bukit Sinai, Tur Sinai. Jadi gunung Sinai. Ya, berarti gunung Sinai itu ada pohon-pohonnya. Beda dengan gunung yang ada di Makkah atau Madinah yang cenderung itu bebatuan. Ya. Wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis ya. Ini juga para mufasir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud kitab itu adalah kitab yang di Lauhul Mahfuz. Kitab yang ditulis untuk mencatat segala sesuatu. Itu di kitab di Lauhul Mahfuz. Ada dua pendapat ya. Tapi sekali lagi, perbedaan pendapat dalam tafsir itu sifatnya tanawu. Beda dengan perbedaan pendapat di kalangan fikih. Kalau fikih itu perbedaan pendapatnya itu kadang-kadang bertolak belakang. Misalnya yang satu mengucapkan sunnah, yang satu bid'ah, yang satu mengucapkan halal, yang satu mengucapkan haram dan sebagainya. Jadi bertolak belakang kalau masalah fikih. Tapi kalau masalah tafsir itu perbedaan pendapatnya itu tanawu. Itu beda pemikiran saja.
Tapi semuanya juga bisa benar gitu ya. Tidak bertolak belakang. Jadi kalau yang mengatakan wa kitabim mastur, demi kitab yang demi kitab yang tertulis yang dimaksud Al-Qur'an atau kitab yang lainnya, itu juga benar. Atau yang dimaksud wa kitabim mastur, kitab yang di Lauhul Mahfuz, itu juga kemungkinan benar. Demikian juga yang ayat pertama watur, demi gunung yang ada pohonnya. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud demi gunung Tursina. Ada ulama yang pendapat yang lain adalah semua gunung yang ada tumbuh-tumbuhannya, maka Allah bersumpah demi gunung itu. Yang jelas sifat perbedaan pendapat di dalam tafsir adalah tanawu, tidak bertolak belakang, tapi selaras. Cuman beda penafsiran saja begitu ya. Fi rokim mansur, ya, dalam lembaran yang terbuka. Lembaran yang terbuka yaitu menjelaskan tentang kitab mastur, yaitu kitab yang tertulis di dalam lembaran yang terbuka. Wal baitul ma'mur, demi baitul ma'mur. Nah, ini Allah bersumpah demi baitul ma'mur. Ya, baitul ma'mur adalah salah satu tempat tawafnya para malaikat. Ya, adanya di Arsy. Di singgasananya Allah itu baitul ma'mur di langit ya, di langit yang ketujuh baitul ma'mur itu. Di sanalah para malaikat, kata Nabi, setiap harinya itu 70.000 ya, 70.000 malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bahnya di langit itu ya Baitul Ma'mur. Gitu ya. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Kemudian keluar, masuk lagi malaikat yang baru 70.000 lagi, ya. Dan yang sudah keluar, malaikat yang sudah keluar 70.000 itu tidak pernah kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Jadi setiap yang datang itu adalah malaikat yang baru. Jadi setiap yang datang malaikat yang baru itu 70.000 per hari itu masuk. Besoknya masuk lagi 70.000. Besoknya 70.000 lagi. Terus begitu sampai datangnya hari kiamat. Berbeda dengan Ka'bah di Mekah. Ya. Yang di Mekah, yang orang yang tawaf di Mekah itu memang setiap hari ada yang tawaf. Tapi kadang-kadang orangnya bisa berkali-kali tawaf di sana. Misalnya kalau kita berangkat umroh, bisa ada yang tiap tahun umroh gitu ya. Atau haji, itu ada yang tiap tahun. Artinya orang itu bisa kembali lagi ke sana beberapa kali. Tapi kalau di Baitul Ma'mur, malaikat itu hanya satu kali seumur hidupnya dia berkeliling tawaf di Baitul Ma'mur. Ini menandakan betapa banyaknya jumlah malaikat dibandingkan dengan manusia. Nah, inilah makhluk Allah yang namanya malaikat. Jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan manusia. Kalau melihat seperti itu, ya. Nah, itu Allah bersumpah demi Baitul Ma'mur, yaitu tempat tawafnya para malaikat. Wasaqfi al-marfu, ya, demi atap yang ditinggikan. Maksudnya langit, ya, demi langit. Wal bahril masjur, demi lautan yang bergelombang. Nah, jadi semua ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar. Ya, gunung, kitab, Baitul Ma'mur, langit dan juga lautan. Allah bersumpah. Nah, ini bersumpah sebelum mengawali pernyataannya. Apa yang disumpahinya? Nah, ini ayat ketujuhnya. Innal adzaba rabbika lawaqi malahu min dafi. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu lawaki, pasti. La itu la pasti ya. Taukid pasti, waki akan terjadi. Ya. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Malahu min dafi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Jadi azab yang diancamkan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar pasti akan terjadi. Ini isi yang disumpahinya itu ini. Kenapa? Karena orang-orang kafir menyangkal bahwa mereka tidak akan disiksa atau diazab. Ya. Sehingga ayat ini menyatakan, memberi penegasan, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya, ya, ketika azab itu sudah datang. Nah, ini adalah jawaban kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa mereka tidak akan diazab. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan
mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, ya, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka mengatakan gitu, ya. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Tapi langsung dibantah oleh Allah, bala, tidak demikian. Man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dijawab oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Barang siapa yang telah berbuat suatu perbuatan kejahatan, kemudian dia terus-menerus melakukan perbuatan kejahatan, maka mereka itu adalah calon penghuni neraka dan mereka akan kekal berada di dalam neraka. Dibantah oleh Allah ketika mereka mengatakan mereka itu hanya beberapa hari, langsung dijawab bahwasanya mereka akan kekal di dalam neraka, tidak beberapa hari. Dan inilah surat At-Tur. Jadi kesimpulannya surat At-Tur ini berisi bantahan kepada pernyataan orang-orang kafir bahwasanya mereka tidak akan diazab oleh Allah. Meskipun mereka akan diazab, mereka mengatakan hanya beberapa hari saja di dalam neraka. Tetapi oleh Allah langsung dibantah, ya, di dalam ayat Al-Quran, khususnya At-Tur, dan umumnya di surat-surat yang lain seperti yang tadi saya bacakan ada surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah, gitu ya. Al-Baqarah yang mengatakan bahwa mereka akan diazab di dalam neraka itu selama-lamanya, gitu ya. Nah ini mungkin itu saja yang disampaikan. Kesimpulan dari surat At-Tur berisi bantahan atau penegasan dari Allah bahwasanya azab Allah itu pasti akan terjadi, akan berlaku kepada orang-orang yang ingkar, sebagai bantahan pernyataan orang-orang kafir bahwa mereka tidak akan diazab atau mereka diazabnya hanya beberapa hari saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di komentar, di kolom komentar. Tulis saja pertanyaannya, insya Allah nanti saya akan jawab. Ya, di kolom komentar juga akan diberikan jawabannya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan dijawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah ilmu pengetahuan bagi ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ada dalam keadaan selalu sehat walafiat, dilindungi dari segala macam bala bencana. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.